Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temang yang ketujuh adalah Kiai Nur Rahman yang kelima. Nah, beliau adalah anak dari Temang keenam, Nur Rahman keempat, yang dibuang ke Batavia dan wafat di sana. Nah, Temang Nur Rahman 4 ini termasuk Temang yang mempunyai sikap asketisisme yang tinggi. Artinya dia suka hidup prihatin, bertapa. Nah, sehingga kemudian dia dijuluki dengan nama Suci Rahayu, orang yang membersihkan diri dan juga orang yang selamat. Nah, di sini Kiai Nur Rahman 5 ya, yang juga disebut sebagai ya, Temang yang terakhir dari Pasir Wetan, ini mempunyai kemampuan supranatural. Artinya dia bisa menyembuhkan penyakit ya. Katakanlah dia bisa mengobati orang-orang yang sakit karena dia sering bertapa. Jadi doa-doanya, kemudian juga sentuhan tangannya itu bisa menyembuhkan orang yang sedang mengalami sakit. Sehingga orang kemudian mengatakan bahwa Temang Nur Rahman 5 ini seperti layaknya seorang dukun, ya orang mengatakan gitu kalau zaman dulu. Tetapi rupanya Temang ini adalah Temang yang sangat disukai oleh rakyatnya, karena Temang Nur Rahman ini Temang yang ketika Republik Indonesia, pemerintah ini membubarkan Kademangan, ternyata Temang Nur Rahman 5 ini tetap menjadi seorang Temang dan juga menjadi seorang kepala desa. Jadi kalau dia dihitung ya, menjadi Temang tahun 1919. Jadi ketika ayahnya dipecat dari kedudukan Temang, jadi dari 1919 dia menjadi Temang dan sampai tahun dibubarkannya Kademangan, yaitu tahun 1945. Nah, pada tahun 1946 kemudian diadakan ya pemilihan kepala desa baru. Jadi desa-desa perdikan dibubarkan, kemudian dijadikan desa-desa biasa. Tetapi ketika diselenggarakan pemilihan kepala desa, ternyata Temang Nur Rahman 5 ini terpilih menjadi kepala desa. Dan dia menjabat kepala desa dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 1945 atau 46 sampai tahun 1963. Jadi dia menjabat kepala desa ya, kalau dihitung itu sampai tahun 1963. Jadi dia menjadi Temang dan kepala desa itu cukup lama, dari 1919 sampai 1963. Jadi suatu hal yang menunjukkan bahwa Temang Nur Rahman yang kelima ini memang dicintai oleh rakyatnya. Nah, sehingga dia tidak dibenci ya. Jadi rata-rata Temang-temang itu dibenci oleh rakyatnya, seperti yang dialami Temang-temang di Purbalingga, di Cahyana di sana itu. Temang-temang ketika masa revolusi, mereka direvolusi, mereka disuruh turun secara paksa, mereka harus menyerahkan piagam-piagam, dan piagam-piagam itu dirobek dengan tombak-tombak, sehingga kemudian mereka ibaratnya diturunkan. Dan kemudian ketika ada pemilihan kepala desa, maka mereka tidak terpilih, sebagian besar tidak terpilih lagi sebagai kepala desa. Jadi ketika desa-desa perdikan di Cahyana dibubarkan dan dibentuklah desa-desa baru, maka mereka ketika itu tidak ada yang terpilih gitu ya, sebagai
kepala desa, dan itu menunjukkan bahwa ada kebencian yang besar sekali rakyat terhadap Demang, karena Demang seringkali mengklaim bahwa tanah miliknya, ya, semua tanah itu adalah miliknya, sehingga rakyat hanya boleh memakainya sesuai dengan hak pakainya. Jadi kalau misalnya keluarga Demang ingin memakai sebuah tanah, maka tanah itu diambil alih begitu saja, dan rakyat dipersilahkan mencari hutan yang baru untuk dibuka sebagai tempat tinggal. Tapi nanti itu kalau dikendaki oleh Demang lagi, maka ia pun harus pergi lagi untuk mencari hutan yang baru lagi, dan seterusnya. Dan akhirnya memang di sana menimbulkan suasana yang tidak kondusif, yaitu mereka sangat tidak suka atas perlakuan Demang dan keluarganya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.